Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Hari Minggu yang lalu kita sama-sama melihat bagaimana Ayub dihampiri oleh ketiga orang sahabatnya. Kita tahu kisah Ayub ini adalah seorang yang sebetulnya tidak kekurangan apapun. Dia adalah seorang yang kaya, seorang yang hidupnya tenang, hidupnya bahagia, bahkan dia mempunyai rumah tangga dan anak-anak yang baik, dan semuanya ada pada Ayub. Tapi pada suatu saat Ayub mengalami bencana yang luar biasa. Seluruh hartanya habis, sebagian hartanya terbakar dan sebagian lagi dirampas orang, dirampok orang. Sehingga pada saat itu benar-benar dia kehilangan seluruh harta miliknya. Dan bukan hanya itu, anak-anaknya semua meninggal dunia pada saat yang sama karena tertimpa akan gedung tempat di mana anak-anaknya ini berpesta. Dan juga selain itu Ayub mengalami sakit penyakit dari ujung kakinya sampai dengan kepalanya, penyakit yang aneh, yang luar biasa, yang mungkin kalau kita baca, mungkin Ayub ini mengalami sakit kanker di kulit, sehingga mengalami kondisi yang parah pada saat itu. Dan bukan itu saja, istrinya tidak lagi mendampingi dia, istrinya tidak lagi mendukung dia, sehingga Ayub benar-benar mengalami kondisi yang ditinggalkan, kondisi yang tidak diperdulikan, dan dalam kondisi seperti itu Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan pada saat itu ada 3 orang sahabat Ayub datang kepada Ayub dan melihat kondisinya Ayub. Kita baca ulang ayat ini, Ayub pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Ayub 2 ayat 11 sampai dengan 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Elifas, Bildad, dan Zofar, ketiga orang sahabat Ayub ini datang menghampiri Ayub. Ini bukan saja sekedar temannya Ayub, ini adalah sahabatnya Ayub. Sehingga mereka ketika melihat penderitaannya Ayub, mereka tidak menyangka Ayub begitu luar biasa di dalam kondisi buruknya ini. Sehingga dikatakan di sana ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka sangat sedih melihat keadaannya Ayub. Begitu luar biasa ketiga orang sahabat ini mengasihi Ayub. Tujuan mereka datang adalah menghibur Ayub. Tujuannya adalah menguatkan Ayub. Dan dikatakan di sana mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ini adalah ekspresi pada zaman itu bangsa mereka ini kalau sedang sedih itu mengoyakkan jubahnya dan menaruh debu di kepalanya. Ini adalah ekspresi kesedihan yang sangat luar biasa. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Mereka duduk di situ dan mereka tidak tahu apa yang akan dikatakan. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi kita bisa merasakan bagaimana penderitaannya Ayub yang sangat berat. Sebagaimana yang diceritakan di sini, ketiga sahabat ini sampai nggak bisa bicara apapun selama 7 hari 7 malam melihat kesedihannya Ayub. Kadang-kadang kalau kita berada di dalam kondisi diri kita sendiri mengalami kondisi yang buruk, kita sendiri kadang-kadang tidak bisa berpikir apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita melihat orang lain, apalagi orang ini adalah orang yang kita kasihi, begitu luar biasa menderita, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang harus kita katakan untuk menghibur dan menguatkan orang yang menderita ini, orang yang kita kasihi ini. Kita bisa hanya terdiam, menangis dan sedih yang luar biasa. Ini yang dialami oleh ketiga sahabat Ayub. Mereka datang menghampiri Ayub dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik untuk menghibur dan menguatkan Ayub.
Hari Minggu yang lalu saya sudah membahas tentang bagaimana dan apa yang dikatakan oleh Elifas. Sekarang kita akan membahas apa yang dikatakan oleh sahabat Ayub yang berikutnya, yaitu Bildad. Mari kita membaca Ayub pasal 8. Ayub pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayub pasal 8 ayat 1 sampai dengan 7. Maka berbicaralah Bildad orang Suah, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membekokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membekokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Kalau kita berhadapan dengan situasi buruk yang terjadi pada orang lain, apalagi itu adalah sahabat baik kita, apalagi adalah orang yang sangat kita kasihi, maka seringkali tanpa kita sadar, kita mencoba untuk menilai apa yang sedang terjadi. Lalu tanpa sadar kita mencoba untuk menyimpulkan apa yang sedang dialami oleh sahabat kita ini atau orang yang kita kasihi ini. Dan tidak jarang kesimpulan kita salah. Sebab kita tidak tahu sesungguhnya latar belakang dari peristiwa, masalah dan persoalan yang dialami oleh Ayub. Firman Tuhan katakan Ayub ini orang yang benar. Orang yang beribadah kepada Allah dengan luar biasa. Benar di hadapan Allah. Sehingga pada saat iblis datang kepada Allah untuk mencobai Ayub, Allah berani untuk membiarkan iblis mencobai Ayub. Karena apa? Karena Allah tahu Ayub ini mempunyai kualitas kerohanian yang luar biasa. Tapi Bildad tidak tahu apa yang terjadi dalam latar belakang tentang peristiwa yang dialami oleh Ayub dan bagaimana Ayub. Sehingga kalau kita lihat di sini apa yang dikatakan Bildad ini merupakan apa yang dipikirkan oleh dia dan apa yang merupakan penilaiannya atas penderitaan Ayub. Dikatakan di sana, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Artinya apa yang dikatakan oleh Ayub yang sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, yang mengatakan hidup ini sangat berat dan sebagainya, itu tuh tidak ada gunanya seperti angin saja. Lalu dikatakan pada ayat 3, masakan Allah membengkokkan keadilan. Allah itu maha adil, enggak mungkin Allah berlaku tidak adil kepada Ayub. Saudara sudah mulai melihat arahnya kemana ini. Kalau Bildad sudah mengatakan hal ini kepada Ayub. Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran. Allah yang maha benar tidak mungkin melakukan hal ini kepada Ayub. Kalau Ayub itu benar, mulailah penilaian menjadi penghakiman kepada Ayub. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Allah, terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Anak-anak Ayub sudah meninggal dunia loh, karena kecelakaan bangunan yang roboh tadi. Tapi Bildad mengatakan pasti ada dosa yang dilakukan oleh anak-anakmu sehingga mereka ini tidak luput dari pelanggaran yang mereka lakukan. Kalau engkau bersih, kalau engkau Ayub adalah orang bersih dan jujur, maka tentu Allah akan bangkit demi engkau dan akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Kenyataannya Allah tidak bangkit memulihkan Ayub. Kenyataannya Allah tidak menolong Ayub, tidak membawa Ayub keluar dari permasalahannya. Apa artinya? Di ayat 5 mengatakan, kalau engkau bersih dan jujur, berarti Ayub, kamu pasti ada sesuatu hal yang tidak bersih dan tidak jujur. Seringkali orang mengaitkan akan permasalahan yang terjadi pada orang lain dengan cara berpikirnya sendiri. Sehingga salah apa yang dinilainya ini. Dan seringkali ketika seseorang berada dalam penderitaan, orang itu kadang-kadang merasa bahwa Tuhan tidak memperdulikan. Kadang-kadang kalau kita mengalami kondisi yang buruk, penderitaan, apalagi kalau kita sudah berdoa dalam doa-doa yang tidak kunjung berhenti, tapi kok tidak terjadi apa-apa.
kita merasa bahwa Tuhan sudah tidak memperdulikan kita. Sebab doa kita tidak langsung dijawabnya. Padahal di saat seperti itu kita ingin Tuhan segera menolong. Bukankah saya sudah berdoa dengan iman yang luar biasa? Ayub ini dalam hatinya bisa mengatakan, ketika Bildad memikirkan hal macam-macam tentang Ayub, Ayub bisa berpikir, saya salahnya di mana? Apa ketidakbenaran yang saya lakukan? Mengapa kok saya mengalami seperti ini? Dan ketika saya berdoa berseru pada Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa Tuhan tidak memulihkan rumah yang menjadi hak saya? Ayat 7, maka kedukaanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedukaanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bagaimana Tuhan bisa mengubahkan kedukaan yang hina menjadi kedukaan yang mulia? Apa sih yang sesungguhnya saya lakukan? Ayub bisa berpikir seperti itu. Padahal dia sudah menderita. Jadi seringkali nasihat ataupun perkataan yang dikatakan oleh seseorang yang menilai dengan cara berpikirnya sendiri, seringkali menambah beban kepada orang yang kita berikan nasihat. Kalau kita memikirkannya dengan cara kita sendiri. Kita tidak berpikir secara pikiran Tuhan, tetapi memakai pikiran kita sendiri. Akibatnya apa? Ayub ini merasa bebannya berat sekali. Sedangkan dia kondisi jasmaninya sakit, materialnya habis, anak-anaknya, rumah tangganya semua hilang, kacau semuanya, habis semuanya. Diberi nasihat ataupun masukan seperti ini oleh Bildad. Bildad tidak punya niat buruk. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Bildad ini punya niat jahat. Oh enggak, Bildad ini sahabatnya Ayub dan datang untuk menguatkan Ayub. Tapi lihat, analisa yang dipikirkannya oleh Bildad salah. Sehingga lebih baik Bildad diam. Sebetulnya kalau saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan dan katakan kepada seseorang yang perlu ditolong, sebaiknya kita diam. Sebab kita tidak tahu apa yang harus kita katakan dan apa yang harus kita sampaikan ataupun lakukan. Kadang-kadang apa yang kita perbuat bukan meringankan beban orang itu, tapi justru memperberat. Ketika Ayub mengalami kondisi buruk itu, Bildad ini artinya adalah anak perbantahan. Jadi nama Bildad ini adalah anak perbantahan. Dan ternyata menimbulkan perbantahan di dalam hatinya Ayub. Apa yang dikatakan oleh Bildad menimbulkan perbantahan dalam hatinya Ayub. Adalah salah satu sahabat Ayub. Membuat Ayub malah benar-benar merasa bahwa Allah itu tidak memperdulikan Ayub. Apa yang dikatakan Bildad ini seolah-olah menunjukkan Ayub kamu tuh salah dan apapun yang kamu doakan tidak didengarkan oleh Allah. Buktinya Allah tidak mengulurkan tangan pertolongannya. Jadi Ayub ini merasa bahwa Allah benar-benar melupakan Ayub dan tidak memperdulikan Ayub. Ayub merasa Allah itu sudah meninggalkan Ayub. Apa sebabnya? Karena Ayub sudah melupakan Allah, seolah-olah seperti itu. Dikatakan tadi pada ayat 5 dan 6. Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Jadi Ayub merasa bahwa saya ini sudah ditinggalkan oleh Allah. Karena saya ini tidak memperdulikan dan melupakan Allah. Seperti dikatakan pada ayat 13 dan 14. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah. Maka lenyaplah harapan orang fasik. Yang andalannya seperti benang laba-laba. Kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ini yang dirasakan oleh Ayub. Ayub merasakan bahwa jangan-jangan saya sudah melupakan Allah. Dalam kondisi seperti itu, dengan mendengar apa yang dikatakan oleh Bildad yang menyudutkan Ayub. Ayub berada sudah dalam kondisi terpuruk, sekarang benar-benar lebih terpuruk lagi dan merasa Allah sudah tidak peduli dan melupakan dia. Seperti juga kalau kita baca di sana pada ayat 20, ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Kalau sekarang Ayub seolah-olah ditolak oleh Allah, berarti apa? Ayub itu bukan orang yang saleh. Kalau tangannya Ayub tidak digandeng oleh Allah, berarti apa? Ayub sudah banyak berbuat jahat. Seolah-olah seperti itu yang ada dalam pikiran, berkecamuk dalam hatinya Ayub. Kalau kita lihat di sini,
Ayub mengalami kondisi penderitaan yang konkret, yang jelas. Dari sejak harta bendanya habis, kesehatannya hilang sama sekali, dia menderita sakit dan dia menderita juga karena anak-anaknya semua meninggal dunia dan istrinya juga tidak lagi berpihak kepada Ayub. Dan ini semua adalah penderitaan baik jasmani maupun di dalam kejiwaannya Ayub. Kondisinya betul-betul beban yang berat, stres yang berat, dan seringkali orang berada dalam kondisi seperti ini lalu mencari-cari akan perbuatan-perbuatan salah apa. Introspeksi adalah satu hal yang baik. Tapi kalau kita menghukum diri kita, padahal kita tidak melakukan hal-hal yang patut mengalami kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak baik. Tidak ada yang menghukum sesungguhnya, Tuhan pun tidak, tetapi kita menghukum diri kita sendiri dengan pikiran kita sendiri. Seolah-olah seperti yang dikatakan oleh Bildad ini kepada Ayub. Dan inilah yang dirasakan oleh Ayub. Akibatnya apa? Ayub mempunyai pengenalan yang salah tentang Allah. Jadi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa menjadi guru yang luar biasa bagi kita. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini bisa menjadi guru yang mengajarkan kita sesuatu. Mengajarkan pengalaman, mengajarkan kepada kita sesuatu pelajaran yang baru. Tapi juga bisa membuat kita semakin mengenal Allah. Tapi kalau kita menganalisa peristiwa yang terjadi pada kita secara salah, kita menganalisanya, kita bisa mengenal Allah juga secara salah. Menilai buruk tentang Allah. Mari kita baca Ayub 10 ayat 1 sampai 7. Ayub 10 ayat 1 sampai dengan 7. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Ayub mempunyai penilaian yang buruk tentang Allah. Kondisi ini terjadi ketika Ayub mengalami kondisi buruk dan Bildad bukannya memberi kekuatan penghiburan kepada Ayub, tapi memasukkan tanpa Bildad sadari, memasukkan pikiran-pikiran yang salah di dalam diri Ayub. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang hati kita mau menolong orang lain. Tetapi apa yang kita lakukan, yang kita katakan bukan malah menolong orang itu, tapi memperparah, menjerumuskan orang itu. Kalau kita tidak punya hikmat yang datangnya dari Tuhan, tidak minta pimpinan Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan kita perbantukan kepada orang yang saat itu sedang menderita. Ayub mempunyai penilaian yang buruk tentang Allah. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Saya rasa kita semua mengerti. Ayub saat itu mengalami kepahitan jiwa yang luar biasa. Kita pahami itu. Dan kita pahami kalau dia tuh bosan hidup. Orang yang hidupnya senang, hidupnya bahagia, sehat, rumah tangganya baik, kekayaannya ada, bisnisnya, usahanya semua lancar, dan tidak ada gangguan apapun, biasanya orang itu bahagia. Orang itu senang, tidak bosan hidup, gak ada orang yang sedang dalam kondisi seperti itu mengatakan saya bosan hidup, nggak ada. Yang mengatakan bosan hidup adalah kalau orang itu berhadapan dengan masalah. Kalau masalahnya kecil, nggak bosan hidup lah. Oke lah masalah. Tapi kalau masalahnya makin besar, makin bosan hidup ini. Hidup ini isinya cuma masalah. Seperti itu yang dialami oleh Ayub yang dikatakan di sini, jiwanya pun mengalami kepahitan. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Lihatlah di sini, Ayub sama sekali tidak melihat kepada iblis, kuasa kegelapan yang membuat hidupnya Ayub seperti ini. Tapi seolah-olah menyalahkan Allah. Allah, mengapa engkau membuat aku seperti ini? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan,
membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Mulailah Ayub menuduh-nuduh Allah, seolah-olah Allah tidak bertindak baik. Orang fasik kok malah didukung, tapi Ayub ini malah seolah-olah dibuang oleh Allah. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Mulai membahas, Allah ini jangan-jangan buta. Allah ini jangan-jangan tidak punya mata, tidak bisa melihat. Ayub mulai mengkoreksi dirinya. Apa sih yang salah dalam diri saya? Tapi setelah dia mengkoreksi, tidak ada sesuatu hal pun yang pantas untuk dia mengalami semua kondisi pahit ini, dia mulai menyalahkan Allah. Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku? Allah tidak pernah mencari-cari dosa saudara loh. Allah tidak pernah mengusut dosa kita. Tapi dosa kita, kesalahan kita nyata di depan mata Allah. Jadi bukan Allah mencari-cari. Orang ini dipanggil lalu cari-cari salahmu apa ya? Ayo, kamu punya masalah enggak di soal keuangan? Ayo, kamu punya masalah enggak di soal rumah tangga? Ayo, enggak. Allah tidak pernah mencari kesalahan kita. Allah tidak pernah mencari dosa kita. Tapi dosa kita yang muncul sendiri di hadapan mata Allah. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Ayub ini salah. Ayub ini sudah menilai secara salah, menilai buruk kepada Allah. Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Jadi yang salah siapa nih? Kalau aku tidak bersalah, sementara Allah mencari-cari salahku. Yang salah siapa? Yang salah itu Allah, seolah-olah seperti itu. Ini yang terjadi dalam pemikirannya Ayub. Jadi lihatlah betapa kuasa kegelapan itu dahsyat. Kuasa kegelapan membuat hidupnya Ayub menderita. Secara jasmani, secara materi menderita. Setelah itu membuat jiwanya Ayub pahit, itu kuasa kegelapan. Yang ketiga, kondisi yang buruk ini dipakai oleh kuasa kegelapan melalui perkataannya Bildad. Bildad tidak punya niat buruk loh. Bildad tidak sedang kerasukan setan, tidak. Bildad punya niat yang baik. Tapi kuasa kegelapan membelokkan pikirannya Bildad sehingga apa yang dikeluarkan kata-kata oleh Bildad itu meracuni Ayub. Dan Ayub dengan menerima racun ini, dia bisa sebetulnya menolak. Oh tidak mungkin Allah seperti itu, bisa. Tapi Ayub terpengaruh pikirannya. Jadi kuasa kegelapan masuk menyusup di setiap bagian kehidupannya Ayub. Sampai dengan pikirannya Ayub yang akhirnya seolah-olah mempersalahkan atau menilai secara buruk kepada Allah. Dan selain itu, Ayub juga mempersalahkan Allah. Semua ini terjadi karena salahnya Allah. Kita baca Ayub 10 ayat 8 sampai 17. Ayub 10 ayat 8 sampai dengan 17. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Lihatlah bagaimana Ayub ini mempersalahkan Allah. Seolah-olah Allah yang sudah membentuk Ayub, melahirkan Ayub ke dunia ini, Allah juga yang mensengsarakan Ayub. Kita tidak ada seorang pun
Tidak ada seorang pun dari kita yang pernah minta kepada Tuhan, Tuhan lahirkanlah saya di dunia ini. Ketika saudara lahir di dunia ini, saudara tidak pernah minta kepada siapapun, kepada orang tua saudara, termasuk kepada Allah tentang kelahiran saudara. Kita tiba-tiba lahir. Dan ketika kita sudah tiba-tiba lahir di dunia ini, menurut pemikirannya Ayub, lalu kita disengsarakan oleh Allah. Betapa jahatnya Allah itu dalam penilaiannya Ayub. Dikatakan di sini, tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Ayat 13. Seolah-olah Allah itu adalah pribadi yang licik. Yang mempunyai sesuatu yang jahat disembunyikan dalam hati Allah. Seolah-olah seperti itu. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Titik 2. Ini loh maksudmu. Seperti apa maksudnya? Coba saudara bisa bayangkan ini Ayub seolah-olah bisa membaca maksud Allah yang tersembunyi dalam hatinya, hati Allah, dan bisa membacakan niat-niat jahat Allah. Kalau aku berbuat dosa, ayat 14, maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Itu kalau aku berbuat dosa, engkau akan mengejar terus. Kalau aku bersalah, ayat 15, celakalah aku. Dan kalau aku benar, tadi aku bersalah, aku celaka. Tapi sekarang aku benar. Aku takkan berani mengangkat kepalaku. Karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Jadi sekarang ini jiwaku sudah benar-benar hancur. Sehingga kalau aku pun benar, aku sudah tidak punya nama baik. Bildad sahabatku saja sudah menilai aku ini secara negatif, secara buruk. Apalagi orang lain. Orang lain pasti melihat, oh si Ayub yang selama ini hidupnya tenang, sekarang langsung berada pada titik 0, titik 0. Berarti ada sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang buruk yang dilakukannya. Pasti ini, semua orang akan menilai seperti itu. Aku sudah tidak bisa ngangkat kepala lagi sekarang. Karena apa? Semuanya sudah menghina aku. Kalaupun aku benar. Lalu ayat 16, kalau aku mengangkat kepalaku, kalaupun aku berani mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Jadi kalau aku berani sedikit percaya diri, maka pasti engkau langsung akan memburu aku dan engkau akan menunjukkan kembali kuasa Allah yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, yaitu untuk menghancurkan aku. Dikatakan di sini, engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku. Dan pasukan-pasukan baru, maksudnya kelompok-kelompok baru, bahkan bala tentara melawan aku. Jadi percuma aku ini. Aku diberi hidup, dilahirkan di dunia ini hanya untuk menjadi bulan-bulanannya Allah. Yang punya niat jahat di dalam hatinya. Coba saudara lihat, itu makanya ada orang-orang yang begitu kecewa kepada Tuhan, kecewa pada gereja, kecewa pada hamba Tuhan, akibatnya tidak mau ke gereja lagi. Akibatnya tidak mau mengenal lagi Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus karena kecewa. Bagaimana mereka bisa kecewa? Karena mereka seperti Ayub, salah berpikir. Bagaimana mereka bisa salah berpikir? Memang apa yang mereka alami ternyata tidak baik. Apa yang mereka alami memang pahit. Tapi kuasa kegelapan membuat kepahitan itu bukan untuk berbalik kepada Allah. Tapi kepahitan itu justru untuk melarikan diri dari Allah. Harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Tapi di sini tidak. Semakin menjauh dari Allah. Karena kecewa kepada Allah. Kecewa Tuhan, kenapa kok masalah ekonomi di rumah tangga saya begini terus Tuhan? Mengapa bisnis saya kok mengalami kondisi yang jelek terus Tuhan? Mengapa kok ada percekcokan terus di dalam rumah tangga saya? Mengapa kok saya sakit terus gak sembuh-sembuh Tuhan? Mengapa kok saya sial terus dan sebagainya? Lalu menduga, menilai, menganggap Allah melakukan hal yang buruk kepada dirinya. Daud pernah mengalami kondisi seolah-olah tidak diperdulikan oleh Allah. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 12. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Daud pernah mengalami kondisi yang buruk. Daud ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja kedua dari bangsa Israel. Tapi Daud pernah mengalami begitu banyak kondisi yang buruk, bahkan kondisi yang buruk itu membawa dia merasa tidak diperdulikan oleh Allah saat Daud berseru meminta pertolongan Allah. Ayat 2 dan ayat 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Sudah lihat di sini. Bagaimana orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan sudah tidak bisa minta tolong pada siapapun juga. Sudah tidak bisa minta pertolongan kepada manusia lagi. Hanya bisa minta pertolongan satu-satunya kepada Tuhan. Harapannya hanya pada Tuhan. Tetapi ketika berseru kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak memperdulikan. Betapa ini merupakan pengalaman yang pernah kita alami juga dalam kehidupan kita. Daud mengalami seperti itu. Ayub mengalami seperti itu. Daud berseru dan minta tolong pada Tuhan. Tapi Tuhan seolah-olah diam saja. Padahal Daud sudah belajar dari bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Daud belajar dari kisah-kisah lama. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Kita pun belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menolong bangsa Israel. Sudah menolong umat Tuhan. Tapi gilirannya kita minta tolong, kok seolah-olah diam saja Tuhan. Tidak ada respon apapun. Daud katakan di sini. Padahal engkaulah yang kudus, ayat 4, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Itu pengalaman yang dialami bangsa Israel sudah dipelajari oleh Daud. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Bangsa Israel berseru-seru dan terluput dari masalahnya. Saya berseru-seru, kok gak ada pertolongan Tuhan, kok tetap aja seperti ini. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Mereka itu bangsa Israel tidak mendapat malu ketika ditolong oleh Tuhan. Tetapi aku ini terbuang dan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sampai Daud mengatakan, tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Daud merasa benar-benar Allah tidak memperdulikan dia sehingga dia tidak lagi merasa dirinya sebagai manusia tetapi sebagai ulat. Gambaran ulat ini adalah binatang yang tidak bernilai, tidak berharga, yang rentan, mudah terinjak, mudah mati, mudah dipatuk ayam, mudah dipatuk burung. Pokoknya kondisi yang sangat-sangat rendah. Ulat, dipakai istilah ulat di sini. Aku ini ulat, bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Aku ini celah. Celah bagi keluargaku, celah bagi ayah ibuku, celah bagi teman-temanku, celah bagi siapapun. Aku ini justru adalah yang mendatangkan kehinaan di tempat aku berada. Seolah-olah seperti itu. Dikatakan di sini, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, 2. Pada saat itu orang-orang mengolok-olok dan menghina dia sambil berkata begini.
Ia ini menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang meluputkannya. Ayat 9. Biarlah Tuhan yang melepaskannya. Bukankah Tuhan berkenan kepadanya? Ini bukan kata-kata hiburan. Jangan salah kalau saudara memilih ayat ataupun mengambil ayat untuk diri saudara. Seolah-olah ayat ini ayat hiburan, ayat kekuatan. Bukan, ini ayat olokan. Dia itu menyerah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang meluputkan dia, biar dia yang melepaskannya, biar Tuhan yang melepaskannya. Bukankah Tuhan berkenan kepadanya? Olokan. Ternyata kok buktinya kayak gini. Kondisinya kok buruk seperti ini. Daud merasakan ada tekanan dari orang-orang sekitarnya. Apa sebabnya? Karena Daud berharap kepada Tuhan. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, dan ternyata hidup saudara itu sukses, saudara kaya raya, sehat walafiat, rumah tangga saudara bahagia, orang tidak akan berbicara apapun ketika saudara bersandar pada Tuhan. Tapi coba ketika saudara bersandar pada Tuhan dan berharap pada Tuhan, hidup saudara itu mengalami bencana, hidup saudara mengalami kekacauan, hidup saudara mengalami hal yang buruk. Semua orang akan menghina saudara, semua orang akan mengolok-olok saudara, semua orang akan mengadakan tekanan kepada saudara karena saudara mengharap pada Tuhan. Berbeda halnya kalau saudara sudah hidupnya sengsara, tidak berharap pada Tuhan. Saudara memang jadi orang yang brengsek, menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang tidak peduli pada Tuhan. Orang tidak akan mengolok-olok. Sebab apa? Ya pantaslah, dia sudah tidak lagi menyembah Tuhan dan dia sekarang sengsara. Cocok itu dengan pikiran orang dunia. Tapi sekarang dia menyembah Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan, dia berdoa rajin, baca Alkitab rajin. Tapi kok masalahnya nggak habis-habis dalam rumah tangganya, di dalam bisnisnya, dalam kesehatannya, dalam semua segi hidupnya. Maka orang akan mengolok-olok saudara. Itu yang terjadi di dunia. Karena tidak cocok dengan skenario dari pikiran manusia. Pikiran manusia ini sangat-sangat dangkal dan sangat rendah. Tidak seperti yang dipikirkan oleh Allah. Sebuah bencana itu pasti sebuah hukuman. Padahal di depan Allah tidak begitu. Sebuah bencana adalah sebuah didikan. Sebuah kondisi yang membentuk kita. Ketika besi tadi sudah dimasukkan ke dalam api, itu bukan siksaan bagi besi itu. Tapi proses untuk membentuk besi ini. Ketika besi itu membara dan dipukul oleh besi lain, itu bukan penderitaan atau siksaan bagi besi ini, tapi sedang membentuk dia sebagai suatu alat senjata dan sebagainya yang nantinya harganya mahal. Kalau berbentuk besi biasa, nggak ada harganya, dijualnya kiloan. Tapi kalau sudah berbentuk sebuah katakanlah keris yang indah atau ornamen yang indah, yang baik karena tempaan dan dibakar tadi, maka itu harganya mahal. Dibelinya oleh orang itu bijian, bukan kiloan. Saudara beli sendok aja nggak pernah kiloan kan? Saya mau beli sendok 3 kilo aja. Nah, nggak ada yang beli sendok 3 kilo. Yang beli sendok, saya mau beli sendok berapa? Satu pasangnya. Oh, satu pasangnya ini sendok ini 3 juta. Waduh, 3 juta satu pasang sendok garpu. Oh, udah deh. Saya nggak jadi beli. Soalnya 3 juta mahal sekali. Kalau beli pun ya satu, nggak ada. Berapa? 3 juta, ya udah 5 kilo. Nggak ada yang beli seperti itu. Dan barang ini tadinya merupakan besi yang jelek, besi yang dibuang, yang karatan, yang tidak ada nilainya. Tapi ketika besi itu dimasukkan api, membara merah, ditempa dan sebagainya, diolah sehingga menjadi barang yang berharga, nilainya luar biasa. Penderitaan adalah suatu hal yang sedang membentuk kita. Harusnya kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya enggak menjadi besi kiloan, rongsokan. Tapi saya akan menjadi besi yang betul-betul menjadi ornamen yang indah di dalam kerajaan Allah. Dibentuk oleh Allah melalui kondisi buruk ini. Tapi dunia tidak mengerti hal itu sehingga dunia memojokkan Daud. Tetapi lihatlah, Daud tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Ayat 10. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Ini sebabnya ada penyerahan anak ya. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Makanya kalau saudara ya yang nanti bakal mengandung, ketika mengandung, doakan anak saudara, serahkan dalam tangan Tuhan sejak dalam kandungan. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada
yang menolong. Tetap Daud berpegang kepada Allah, tetap Daud bersandar kepada Allah, tetap Daud berharap kepada Allah. Walaupun sebelumnya dia sudah merasa kecil, aku ini tidak ada artinya, aku ini tidak ada harganya, aku ini bukan manusia, aku ini ulat. Tapi lihat apa yang Allah katakan kepada ulat ini. Yesaya 41 ayat 11 sampai 14. Yesaya 41 ayat 11 sampai dengan 14. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara lihat di sini apa yang dirasakan oleh Ayub. Begitu banyak akan ada bala tentara, akan ada kelompok-kelompok orang-orang yang terus akan memburu Ayub, yang akan terus menekan Ayub. Daud pun merasa begitu. Diolok-olok oleh semua orang, dipojokkan oleh semua orang, dipersalahkan oleh semua orang, dihina oleh semua orang, dibuang oleh siapapun. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini pada Yesaya 41 ayat 11 sampai 14. Ketika saya berdoa, saya minta tolong pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan memberi ayat ini kepada saya. Dan sekarang ayat ini saya bagikan kepada saudara semua, supaya saudara tahu bagaimana Allah menolong kita. Sesungguhnya, perhatikan di sana, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Ini janji firman Tuhan. Nanti kita lihat akan digenapi. Dikatakan di sini, orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau. Saudara merasa tidak ada orang-orang yang mau berkelahi dengan saudara. Yang mau mencari orang-orang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Tuhan menjawab apa yang menjadi ketakutannya Ayub. Tuhan menjawab apa yang menjadi kekhawatirannya Daud. Bahwa ketika mengalami kondisi yang buruk, bukannya ditolong, malah dipojokkan, malah dihancurkan, malah semakin dihina, diolok-olok, semakin ditekan. Tapi Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu melihat semua yang orang lakukan kepada Ayub, kepada Daud, dan kepada kita semua. Dikatakan di sini, sebab aku ini, Tuhan Allahmu, ayat 13, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu. Ketika Tuhan memegang tangan kanan kita saja, kita sudah mendapat kekuatan lebih, ya, keberanian lebih. Ketika saya masih anak-anak dan berjalan bersama dengan ayah saya masih kecil. Saya berjalan mendahului ayah saya begitu, sambil setengah berlari, tiba-tiba ada gonggongan anjing. Dan gonggongan anjing ini membuat saya kembali kepada ayah saya dan memegang kaki ayah saya, dan ayah saya memegang tangan saya. Dan itu saja sudah tenang. Apalagi ketika ayah saya mengangkat saya dan menggendong saya. Aman deh. Padahal kalau ayah saya diserang oleh anjing itu, saya nggak tahu jenis anjingnya, cuma kedengaran suaranya. Mungkin juga itu suara yang keluar dari radio mungkin. Atau rekaman suara anjing. Kadang-kadang orang isengan gitu, rekam suara anjing. Padahal nggak ada anjingnya. Dan itu nggak tahu anjing apa. Kalaupun ada anjingnya, dan anjingnya mungkin anjing yang besar, ayah saya diterkam oleh anjing, saya rasa ayah saya bakal jatuh. Dan saya pun akan diterkam oleh anjing itu. Tapi pada saat itu saya merasakan kondisi yang tenang ketika ayah saya menggandeng saya, dan apalagi ketika dia menggendong saya. Sehingga saya berpikir ketika Tuhan mengatakan begini, sebab aku ini Tuhan, Allahmu memegang tangan kananmu. Sampai di situ saja harusnya kita sudah tenang. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak jauh dari aku.
Pertolongan nyata mungkin belum turun, tapi engkau memegang tangan kananmu. Dan dikatakan di sini dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau pagi hari ini ada masalah mungkin yang saudara alami, saudara merasa takut, saudara khawatir, itu normal, itu alamiah, itu manusiawi. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jangan berharap pada manusia, sebab Tuhan yang akan menolong saudara, apapun masalah saudara. Lalu Tuhan katakan, janganlah takut, hai si cacing Yakub. Yakub ini gambaran bangsa Israel. Hai si ulat Israel. Daud merasa dirinya seperti ulat yang tidak ada kemampuan apapun dan tidak ada lagi harga dirinya. Saudara punya binatang peliharaan di rumah? Saya punya seekor burung hantu. Burung hantu yang cantik, yang kalau saudara mau lihat burung hantu itu bisa ke rumah saya. Lihat burung hantu. Cantik, indah gitu ya. Lihat burung hantu. Saudara punya peliharaan apa? Kucing? Punya peliharaan anjing? Ada yang punya peliharaan binatang yang aneh-aneh? Ular, reptil-reptil dan sebagainya ya. Ada yang punya peliharaan tokek. Tokek sekarang banyak dipelihara orang, terutama tokek-tokek yang berwarna-warni, tokek yang bagus, bukan tokek-tokek yang itu ya, yang liar gitu, bukan. Ada nggak saudara memelihara ulat? Saya rasa nggak ada kita yang memelihara ulat, nggak ada. Padahal ulat gampang dicari, murah harganya, tapi nggak ada satupun terus melihara ulat. Dikasih di dalam akuarium kecil, kasih lampu, kasih hiasan, ulat, nggak ada satupun yang melihara ulat. Rasanya tidak ada hebatnya apapun ulat ini. Sudah gitu ulat itu tidak punya kekuatan apapun. Kalau kita pelajari, apa sih alat bela dirinya ulat? Enggak ada. Jadi Daud menempatkan dirinya sebagai ulat itu menunjukkan bahwa aku itu tidak berdaya. Tapi lihat, apa kata firman Tuhan tentang ulat ini. Janganlah takut hai si cacing Yakub dan hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang maha kuasa Allah Israel. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sungguh satu hal yang luar biasa. Ketika kita mengalami kondisi yang buruk. Mungkin kita merasa ditinggalkan oleh siapapun. Jangan mau pikiran saudara dikuasai oleh kuasa kegelapan yang menganggap Tuhan pun meninggalkan saudara. Oh tidak, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan akan menyayangi saudara. Tuhan tahu bahwa saudara bermasalah. Mungkin punya masalah, punya persoalan. Mungkin kondisi buruk ini merupakan kesalahan saudara. Mungkin. Dan Tuhan sadar itu. Kalau saudara punya anak 3, 4, 5 orang, anak saya 5 orang. Dan kalau misalnya salah satu anak ini sudah dikasih tahu, nak jangan main hujan, jangan angin-anginan, sekarang cuacanya lagi buruk dan sebagainya. Ternyata anak ini nggak nurut, main hujan-hujanan, angin-anginan sehingga dia sakit. Ya kalau anak ini sakit, emangnya terus saudara bilang, nah lu puas lu sakit kan, sekarang Papa tidak mau peduli sama kamu, biarin kamu sakit. Sana, keluar dari rumah ini karena kamu sakit. Apa saudara akan begitu pada anak saudara? Atau saudara, kamu gak nurut sih, nih akibatnya kamu sakit. Sekarang yuk istirahat, tidur yuk, mama kerokin, mama kasih obat, selimutin, banyak tidur ya nak ya, didoain supaya sembuh. Saudara, kita ini bukan orang yang baik. Tapi kita pada anak kita saja kita tidak melakukan hal seperti itu. Anak kita yang salah sendiri, terus kita sengaja menyalahkan anak kita dan mengusir dia karena dia salah. Biarin dia sakit, dia menderita karena kita tidak punya hati seperti itu. Apalagi Allah yang baik. Tidak mungkin Allah itu membiarkan saudara meskipun saudara salah. Apalagi kalau saudara tidak salah. Tidak mungkin Allah membiarkan. Allah itu akan membela saudara ketika saudara mau datang kepada Allah dan meminta pertolongannya. Kalau saat ini doa saudara belum dijawab, itu bukan karena Allah tidak mau mendengar. Tapi sesungguhnya karena Allah sedang mempersiapkan sebuah jalan keluar. Yang perlu waktu. Yusuf
13 tahun menjadi budak di Mesir. Bahkan menjadi orang tahanan, orang yang dipenjara tanpa salah. Yusuf, 13 tahun. Bagaimana rasanya? 13 tahun berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tetap membiarkan Yusuf semakin merosot kondisinya. Tapi Tuhan sedang menyiapkan waktu yang pas. Ketika hari itu Firaun bermimpi dan hanya Yusuf yang bisa menjelaskan arti mimpi itu. Dan hanya Yusuf yang bisa melaksanakan semua strategi manajemen yang baik untuk mengatasi kondisi yang tidak baik yang akan datang menyerang Mesir dan sekitarnya. Coba saudara lihat di sini. Kita perlu bertahan. Dan tidak punya pikiran-pikiran yang buruk tentang Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang baik. Allah itu adalah Allah yang menolong. Allah itu adalah Allah yang siap sedia untuk menjamin saudara, memelihara saudara, menjaga saudara di dalam ketidakmampuan saudara. Tuhan selalu siap dan mampu untuk menolong dan menyelamatkan kita. Justru di dalam ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita. Istilah cacing dan ulat di sini menggambarkan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Kita tidak punya apapun yang bisa kita sombongkan dan gagah di depan Tuhan. Tidak ada. Yang ada adalah Tuhan, aku ini cuma cacing, aku ini cuma ulat yang tidak berdaya, yang tidak mampu. Perlu pertolonganmu, ya Allah yang maha kuasa. Saya percaya ulat yang paling lemah dan paling jelek sekalipun, paling tidak berdaya sekalipun. Kalau Tuhan mau lindungi, maka tidak ada seekor ayam pun yang bisa makan ulat tadi. Meskipun ulat itu di depannya ayam tadi. Pas ayam tadi mau matuk, ayamnya ditangkap untuk dimasak. Rica-rica oleh Pak Modi. Pak Modi sebentar lagi memasak rica-rica, tapi maaf saudara nggak akan menikmati karena itu khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan Sinode akan berdoa di Bandung dan kebanyakan orang Manado. Jadi kita mau potong apa nih? Pleki atau ayam? Jadi akhirnya ayam yang dipotong. Pak Modi sudah lama nggak makan ini, nggak masak pleki-plekian. Jadi ayam rica-rica nanti. Ya doain ya. Hamba-hamba Tuhan dari Sinode akan doa bersama di Bandung nanti hari Selasa yang akan datang, bukan Selasa ini. Ini adalah satu hal yang luar biasa kalau kita lihat, Tuhan, untung aku punya Tuhan. Mungkin aku seperti Ayub yang kehilangan semuanya. Mungkin aku seperti ulat yang tidak punya daya apapun. Tapi puji Tuhan, aku punya Allah yang maha kuasa. Dan itulah yang menjadi harapan dan kekuatan kita yang membuat kita mampu untuk melakukan segala hal yang Tuhan tunjukkan. Dan kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Mungkin kehidupan kita telah dibuat terkulai oleh macam-macam penyebab. Mungkin kesalahan kita sendiri yang membuat kita tuh seperti buluh yang terkulai. Atau mungkin perbuatan orang lain yang membuat kita seperti buluh terkulai. Atau keadaan yang tidak bisa kita hindari yang membuat kita seperti buluh terkulai. Atau mungkin ada kuasa kegelapan yang bekerja luar biasa, menyusup dengan tidak kelihatan, yang membuat kondisi kita seperti buluh yang terkulai. Atau semangat kehidupan kita telah dibuat pudar oleh berbagai hal. Semangat kehidupan kita pudar karena pikiran kita yang begitu lelah. Karena pandangan kita atau anggapan kita yang mungkin salah, negatif. Mungkin itu yang membuat kondisinya seperti suatu sumbu yang sudah pudar nyalanya. Tidak ada lagi semangat, tidak ada gairah. Seperti Ayub yang mengatakan, aku sudah bosan hidup. Aku sudah bosan hidup. Kalau saudara mengalami kondisi yang sangat pahit, sangat menderita, saudara sampai pada titik itu tuh. Tuhan, aku sudah bosan hidup. Mungkin gara-gara pengaruh orang lain. Mungkin juga ada racun pesimis yang disuntikkan oleh kuasa kegelapan. Sehingga ketika menghadapi masalah,
bawaannya itu pesimis. Bawaannya itu sudah kalah duluan. Bawaannya sudah putus asa duluan. Sudah, alah saya nggak mampu nih. Ini aja belum beres kok yang ini lagi, aduh. Itu kuasa kegelapan menyuntikkan racun pesimis. Tapi percayalah bahwa kasih Allah di dalam Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita menjadi putus ataupun padam. Dikatakan tadi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Artinya apa? Bukan cuma Tuhan Yesus tidak akan memutuskan, bukan. Tapi Tuhan Yesus tidak akan membiarkannya putus. Tidak. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bukan cuma berarti Tuhan Yesus memadamkan, sengaja Tuhan Yesus ambil kain basah, padamkan sekalian sumbu yang sudah nggak ada apinya, tapi masih ada baranya si sumbu tadi. Masih nyala-nyala sedikit. Tidak terus ambil kain basah terus padamkan. Enggak, bukan cuma itu. Tapi Tuhan Yesus tidak akan membiarkannya sampai padam. Tidak akan. Tuhan Yesus akan membangunnya kembali. Sampai ia menyatakan hukum itu menang. Jadi percayalah bahwa kasih Allah di dalam Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita putus dan tidak akan membiarkan kita padam. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus mau menjadikan, dikatakan di sini, hukum itu menang. Hukum kuasanya menang dalam kehidupan kita. Di dalam diri kita, dalam kehidupan kita terjadi pertempuran yang luar biasa. Pertempuran antara kuasa kegelapan yang bekerja dan mempengaruhi dan berusaha menjatuhkan kita dengan kuasa Allah yang berusaha untuk menolong kita dan membangkitkan kita, memulihkan kita. Terjadilah pertempuran itu. Jangan saudara berpihak kepada kuasa kegelapan ini. Saudara mungkin katakan, ya enggak akan Pak, saya enggak akan berpihak pada kuasa kegelapan. Tapi tanpa sadar, kita pesimis. Kita merasa tidak mampu, kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Kita merasa Allah itu berbuat sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Seperti yang tadi Ayub pikirkan karena perkataan Bildad. Itu sesungguhnya kita sedang berpihak kepada kuasa kegelapan itu. Kalau kita berpihak kepada Allah, maka kita akan merasakan kuasa Allah saat ini sedang bekerja. Belum tuntas, tapi sedang bekerja. Percayalah kuasa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita untuk membangkitkan kita kembali, untuk membuat kita tidak putus, untuk membuat kita tidak padam. Karena di dalam Tuhan Yesus, kuasa Allah itu menjadi begitu nyata. Tuhan itu sanggup untuk menolong saudara. Kita tidak sanggup menolong diri kita sendiri. Tapi Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, amin. Dalam surga, kami benar-benar berada dalam kondisi seperti ulat yang lemah dan tidak berdaya. Tapi ulat yang lemah dan tidak berdaya ini menjadi kesayangan Allah. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kami. Tuhan Yesus sedang menyiapkan surga bagi kami. Bapa dalam surga, kami mau serahkan akan semua persoalan yang kami alami. Persoalan-persoalan ini mungkin bukan persoalan yang terlalu besar. Tidak seperti yang Ayub alami ataupun mungkin belum seperti yang Daud alami. Tetapi Bapa dalam surga, kami tidak berdaya, kami merasa tidak mampu. Pertolongan kami satu-satunya hanyalah daripadamu, ya Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk menolong kami. Dan Engkau mau Tuhan untuk menolong kami. Dan kami percaya pertolongan-Mu bahkan sudah turun dan bekerja saat ini juga, pagi hari ini juga, sehingga semua masalah dan persoalan yang kami hadapi dan kami tidak dapat mengatasinya saat ini akan kami hadapi bersama dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kuasa-Mu bekerja atas kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami yang saat ini mengalami kondisi-kondisi buruk di dalam perekonomian keuangan kami. Kuasa-Mu bekerja pada kami yang saat ini mengalami masalah di dalam usaha pekerjaan bisnis kami. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami yang mengalami masalah di dalam rumah tangga kami. Tuhan, Engkau tahu akan ketidakberdayaan kami. Kuasa-Mu bekerja ketika kami merasa takut dan khawatir akan masa depan kami.
Tuhan, ke dalam tangan-Mu hidup kami serahkan. Dan hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.